Nah murid-murid urunyo adalah menganggap gurainya berarti hansip ilmi, hansip kaji ilmu, hansip gelap kitab. Karena berarti kamalim gedanyo. Mereka malam gedanyo tersampaikan ilmu ke urang, gurai yang pernah tabut jamun bab dayah babak pesantren tak anggap baju gonya hana le gelap kitab lagi tanya gelap kitab. Sehingga gonya hana gedepu na pendapat meno kan. Nyen sangat bahaya ya. Padahal sekecil apapun ilmu yang diberikan oleh seorang guru, janganlah menganggap rendah kepada guru tersebut. Gaknya kayak ubena mampu yang nak sampaikan ilmu gedanyo. Nyokenyo di antara adab-adab, agungkanlah, hormatilah guru itu karena guru itulah urang yang irsyad petunjuk kepada gedanyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 298 bab fasal. 298. Faslun fi adabil muta'allimi. Faslun fi adabil muta'allimi. Ini suatu fasal pada menyatakan adab orang yang belajar. Yang kalepas adab pengajar urang alim. Adab urang alim. Cuman adab urang alim dilihat secara umum, artinya baik adab urang alim terhadap muridnya atau adab urang alim terhadap orang-orang yang lain. Nya lagi nyan pembahasan dilihat. Nyo adab seorang murid terhadap guru, adab orang belajar. Ataupun jizid adab seorang yang belajar itu terhadap orang lain itu bagaimana? Bermula adab orang yang belajar serta orang yang mengajar akan dia. Adab orang yang belajar serta orang yang mengajar. Mengajar berarti adab terhadap guru. Itu ada beberapa perkara. Nah padik-padik macam gebegah, tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali pada Bidayatul Hidayah 11 perkara. Tetapi yang nepegah hino oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah atau kitab yang tabut gedanyonyo dasarji Bidayatul Hidayah. Terjemah oleh para ulama, netamah bacut yang la ilm yang gak anggap penting menjadi namanya kitab Hidayatus Salikin. Nyo dasar Bidayatul Hidayah. Jadi kepegah nasiblah macam nyo di antaranya. 11 perkara. Yang pertama, apabila berhadap dengan gurunya, maka hendaklah ia mendahului memberi salam. Berjumpa dengan guru, maka hendaklah memberi salam. Nyo jangankan dengan guru ada ngurus lain kamu nanti apabila berjumpa kan sesama Islam disunatkan memberi salam. Bi salim. Ucapkan salam. Ini adalah sunat dan ini juga merupakan adab, merupakan pahala. Jadi afdal urang bi salam berbanding urang jawab salam. Dari afdaliyah haji, afdal ji. Adapun menjawab salam hukumnya fardu. Adapun memberi salam hukumnya sunat. Tetapi mendahului mawawa bi salam tem rempak kan. Hanya mawawa bi salamnya lebih afdal memberi. Tapi menjawab itu hukumnya wajib. Jawab nah. Hanya wajib. Tapi afdal bertabi salam ditanya pun yang afdal. Jadi berjumpa dengan guru ataupun dengan orang lain sebenarnya yang disunatkan memberi salam. Ini ada yang pertama dengan guru begitulah. Yaitu bi salam. Yang kedua bahwa jangan membanyakkan berkata-kata pada hadapan gurunya itu. Ini tentu karena hana perle untuk tak pegah, hana perle untuk tak tanya. Maka hana adab. Letat tak semegah ke gure tu kana. Ini hana adab. Lebih-lebih dalam belajar. Ini hana adab. Lagi kita yang pemaji tak hadiri tajak bertamu bak ulama kan hanahi na adab sit hanahi beradab tanya taduk ikut ulama ada berapa kalau ditanya hana adab ikut orang alim jadi yang kedua ini jangan membanyakkan berkata-kata pada hadapan gurunya itu. Yang ketiga bahwa jangan ia berkata dengan barang yang tiada ditanya oleh gurunya. Letat pu tak pegah ya hana perle yang padahal tanya hana getanya nyan juga hana perle dah pegah kecuali kagak tanya kau naik je. Jadi banyak berkata-kata bertanya, jangan berkata dengan barang yang tiada ditanya. Beda pegah hata ya hana ditanya.
Yang tanya mentang terpegah nyo di antara adab-adab. Gejik kadang-kadang tanya kurangnya adab di hadapan guru ataupun di hadapan orang yang pernah tanya. Makanya ilmu yang diajarkan tersebut adalah haid dan beramal, ini termasuk. Yang keempat, bahwa jangan ia bertanya akan gurunya melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Nak izin, hai nak izin, macam-macam cara, bacut pertanyaan ataupun pakiban, lagi. Pokoknya nyan adalah adab di dalam bertanya. Adab di dalam bertanya yaitu tidak boleh bertanya kemudian melainkan kemudian engkau Allah meminta izin daripadanya. Teman-teman dalam belajar mengajar sih memang salah sabuh bentuk izin dari guru kang tanya kiban pai hanampum putranya perle tanya kemudian yang kelima, bahwa jangan ia menyangkal menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya. Walaupun hana sering terjadi, tapi trik-trik siga kadang-kadang nali walaupun te hana mandu-mandu majlis taklim dan hana mandu-mandu murid lagi nyo, tapi te kadang-kadang lagi nyo terjadinya kurang adab, yaitu makna menyangkalnya ke membantah ada yang kepegah legure kibandikeun sipulan menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya. Tungku jih pegahkan menan ago. Mana ji? Jim nyuta rempok surah lain bat tungku lain lembek tak pupek menan. Tatanya nyo nah hana mufum bacut. Apabila muna nyan pakiban karena tak ada dengan surah pa lain mede. Bek tak pupek aju. Iran pun pegah menan. Pani nyo lagi nyan. Urang lain mede goi pegah. Tungku lain mede nya hana adab. Nyan dah dapat tersakiti sekurung-kurung ji hana senang ate gure ke tanyo. Habis menan adab dalam bertanya. Tanya tak kau haju kadang-kadang. Kalau tak rempak buat baru lain medih ke berah hukum A umpama ji. Ikatnya tungkunya B ke berah hukum mana misu. Jadi tak berah tanya haju. Tungku je medih kau ke berah. Ada biji menan. Jadi benar adab lah. Padahal tanya karena nak tadinga surah urung ji pegah lagi je. Kiban surah bak tungkunya, bak gurai tiangnya. Nyamban. Jadi semakin lele urung pegah, nya kan semakin luahnya pemahaman getanya pada terima ilmu. Jadi hanya jadi sabuh yang bertentangan yang sebenarnya. Yang kurang adab. Walaupun dit yang terjadi tapi segaga merempak le yang lainnya. Walaupun gurek kadang-kadang hanya agak persoalkan gedepunya yang kurang adab. Dalam bertanya tidak boleh hanjit lagi nya. Hanjit tak pupek menan. Nyamban. Ikonnya adalah jangan berkata sipulan menyalahi akan yang engkau kata. Ini kan agak kedutuk benar. Maksud sipulan tungku lain medih ke aku pegah. Ke lagi nyo go medih nyamban. Yang tidak baik. Hanagat. Yang adalah adabnya lagi yan. Yang keenam bahwa jangan ia memberi isyarah akan gurunya itu dengan yang menyalahi bicara gurunya itu. Jangan ia memberi isyarah akan gurunya itu dengan yang menyalahi bicara gurunya itu, maka menyangka bahwasanya ia terlebih benar daripada gurunya. Karena ladum adab-adab murid yang katanya pernah adab-adab murid yang bahwa ahwate getemanyeng nah haba-haba bahasa-bahasa ataupun gerakan tubuh, isyarah tubuh seolah-olah yang guru pegah taknya salah. Sang-sang muda hayu muridnya lah. Goknyan kamalim kacareng kali gebuk palain kajai ilmu meri seolah-olah wate getrimong ilmu bak gure yang nyo wate goknya gede temanyeng deh hinan yang bahwa sang-sang salah lah yang kepegah le gure igoknyan kalau lebih mufum lom kalau lebih careng lom menyalahi lagi pembicaraan gure ge surah yang gerempek ino bak gure nyo berarti hanya menyalahi yang naga si lagi yang kemasalah tanya kata rempek surah yang lain ata goknya pegah tak terima ngeju, tak terima walaupun tahanan dah beramal karena kalau berupa yang lain dali-dali kan kamalim terlain hana masalah haji ya nyamban uru-uru awan yang kehino keberkatan kalian kiban haji walaupun atanya ata yang benar tidak mau berdebat uru awan kejut berupa keberkahan dalam ilmu ke gecok dah yang memang condong bakte ke karena memang banyak pendapat banyak guru banyak ilmu yang dia terima jadi hana jadi masalah haji maka jadi hino ke jangan memberi isyarah kepada gurunya adalah yang menyalahi bicara gurunya. Dia begah meno, ansang memberi isyarahnya seolah-olah kan menan bagoknya. Jadi hanagat adab, hanagat adab dengan guru.
maka menyangka walaupun gureh hana agak persoalkan, tapi tanya di saat adab dah hanagat nyan adalah membawa kepada hana keberkahan ilmu. Jadi berkat ilmu kita beramal dengan ilmu, ataupun ilmu yang kana ba'rat jid abi manfaat ke orang lain yang berkat gekeun. Ilmu tanya hana le beuk sangat ilmu, tapi ilmu yang nabak tanya jid itu manfaat le orang lain yang tanda berkat. Tak makna berkah adalah na kebaikan pada ilmu tersebut. Ilmu yang sekedar etna mantang hidup bat tubuh tanya nya hana berkat, hana putakeun, hana kelebihan pi. Tapi di saat kita beramal dengan ilmu tersebut, dapat berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan ilmu tersebut kita sampaikan ke orang lain yang kena hidup keberkahan. Atau terlebih mengetahui daripada gurunya itu, maka yang demikian itu kurang adab. Yang ke nak isyarah-isyarah gaunya lebih gedepu, menyalahi dengan gurunya. Yang kurang adab kepada gurunya itu lagi kurang berkat. Nah, ada apa katanya? Kurang berkat. Yang kan termasuk adab sino. Yaitu kadang-kadang kita nyawa teh kacareng tu yang kehino. Merasa gurai yang pebut tanya jamun pebut alibah sebab teh tahu segala kampung merempak goknya seolah-olah merasa rendah. Tanya goknya dalam anggapan tanya nya cukup sangat bahaya nya. Itanya padahal jamun yang peteblet mata tegoknya. Di saat huruf hijaiyah golom taturi gepernau. Hana taturi ikra gepernau. Hana tatau cara ayat semayang tak gepernau. Walaupun goknya kurang fasahah yang gurai kampung, yang tak gedi lagi nya. Ina bang kata but ka manyang-manyang, ka malim ka careng tu mubeuk taleyum gurai je nya hana keberkahan ilmu. Kendu muronyon kalen urang yang ilmu sang-sang ngeru sajan ge. Tapi hai tem but urang, hai tem tung ilmu ba urangnya. Yang kenyang gekeun kurang keberkahan. Juga katanya tidak boleh suuzan. Hanjat deju tanggap berarti goknya haitung ilmu legop karena goknya hana putakeun hana ta'zim, hana beradab kepada guru. Tidak boleh suuzan. Masalah goknya hana beradab itu urusan dia. Tanya hanjat suuzan sih. Sebab kan beda-beda kepada Allah Taala. Bacok manfaat daripada ilmu juga beda-beda. Nyamanan. Jadi sama dengan yang perlu kena pegah ini, yang tidak boleh menganggap rendah, menganggap diri katanya lebih haya daripada guru. Tak kala Imam Syafi'i. Imam Syafi'inya lebih hebat Imam Syafi'i daripada Imam Maliki dalam fatwa-fatwanya. Ada tak tanya, tapi tidak pernah menganggap diri goknya hebat. Pernah dalam kisah Imam Syafi'i dan Imam Maliki, bab sabah watai ni keun di saat kasih malim ke Imam Syafi'i. Pernah ke keun Imam Maliki punya bahasa katanya. Nyo dro ni kaji ni pedang mazhab dro ni. Baiklah ni ikut pendapat leung. Karena watai kalan le Imam Maliki atau Imam Maliki yang gure, Imam Syafi'i murid. Watai kalan le Imam Maliki yang bawa Imam Syafi'inya si kaji ke pegat mazhab dro goknya. Kamalim ke memang kabrat malim ke kaji ke mujtahid goknya. Tapi tetap goknya mantang ikut Imam Maliki. Mantang ikut Imam Maliki goknya. Ni kan duda kena baru ke pedang mazhab dro goknya. Menyo kejap pada tempat Imam Maliki lagi pendapat Imam Maliki dia beramal untuk mentakzim kepada gurunya. Itanya uronyo tertempat fatwa-fatwa yang lain hanya kahana yumli fatwa gure tiang awai. Hansang gure tiang je kata ni urang bangai, urang hana form hukum, nyo kunyo yang salah. Nyo salah lagi cara tanya. Merempak tungku lain yang lebih hayalah bak cara semegah. Kahana yum tungku yang awai yang pernah tabut dia tanya. Nya hana keberkahan ilmu. Patah hana keberkahan ilmu tanya akhlak dah menganggap ged. Anggat akhlak tu. Ada tak sehingga ilmu kok jai kan merempak tapi akai dah hana ubah-ubah. Nyekinyo tanda hana keberkahan ilmu. Nyambah nyo adalah di antara adab yang mesti putakeun kita nyo amalkan. Karena nyo kadang-kadang payah bagi kita nyo untuk takzim dalam gure-gure yang memang perno kita nyo dasar. Karena kita orang nyo kamalim tak kena ju. Karena kita kalau ilmu kata nampak bak gure-gure lain. Ya je benan. Keberkahan kita nyo adalah bukan pada banyaknya ilmu, keberkahan ilmu bukan pada banyaknya ilmu, tapi pada mentakzim seorang guru, mentakzim ilmu dan mentakzim ahli ilmu. Ahli ilmu itulah guru. Ada orang malim, ulama-ulama, orang alim. Ini sangat berpengaruh kan tentang putakeun keberkahan katanya. Yang ketujuh bahwa jangan ia berbisik-bisik dengan orang sesama-sama duduk pada hadapan gurunya itu. Hana adab zina. Gene umit dengar tak sembut dengar pegah habar yang kiban lihat gurai tega kah nak galak gelayan. Kecuali perle kena pegah pu yang perle nama salah saboh hang gejit manyeng kan kagak pegah bak ngen gigoknya gitu manyeng tian je lain temannya hana perle ka berbisik-bisik di hadapan gurunya nyo adalah sesuatu yang hana penting yang hana ged hana adab
Yang ke-8, bahawa jangan berpaling ia ke kiri, ke kanan pada hadapan gurunya itu, tetapi hendaklah duduk tunduk lagi beradab seolah-olah tidak ia dalam sembahyang. Memang luar biasa adab yang dipraktek oleh urang awai. Yang kejut luar biasa keberkahan ilmu ke. Ada keagungkan luar biasa. Tengok kan berlakunya orangnya berlaku gure, berlakunya ilmu. Tak mentanya orangnya beda. Apabila ulama yang duike tu yang beda. Apabila yang duike tu orang alim yang biasa je beda. Gure gedanyunya ulama langsung yang beda. Gure gedanyunya orang alim yang biasanya juga beda. Nah beda himmah, nah beda kegemaran hati gedanyunya beda. Ya, tapi begitulah adab sebenarnya. Beradab itu tidak perlu kepada orang yang banyak ilmunya. Orang yang sedikit ilmunya yang pernah kita jadikan dia sebagai guru, beradablah. Baik dah kitanya pertama adab tak agaknya ilmu ke BU. Habaq itanya keberkahan kan sebab karena di ilmu agaknya. Sebab adab merupakan keberkahan. Ilmu agaknya di ke deh. Itanya gebi oleh Allah Taala kemudahan ilmu putakan gebi pemahaman dalam agama ilmu yang lain tu. Dengan sebab beradab kepada seorang guru. Yang ke-9, bahawa jangan membanyakkan soal tatkala segan gurunya itu daripada berkata-kata atau tatkala ia lelah. Tatkala lelah ya. Jadi baik le tak temanya apabila guru katanya kurang sehat. Kerana tanya tak bertamu bak ulama kata siapkan pertanyaan kok jai padahal ulamanya hai jawab le yang baik tak tanya yang le bertele-tele. Ataupun hino baik memperbanyakkan bertanya di saat guru itu hana berkenan untuk mau menjawab. Karena ladum nyo hana ingin kena jawab le. Nyo hana pun tak tanya yang le baik tak tanya. Tak tanya kali lain ataupun sedang lelah. Kemudian nyan adalah kurang adab juga. Ke-10, apabila berdiri gurunya maka hendaklah ia berdiri pula karena mentakzimkan akan gurunya itu. Nyan adab. Lagi yang pernah dalam dayah kan kalian. Yang kejut orangnya lagi nyo praktekkan adab. Geduk ibalai kapunuh dalam balai. Dari gure deng mana-mandomnya adalah salah satu bentuk adab untuk mentakzimi. Bahkan menyebut cerita di dalam kitab-kitab ulama-ulama awai tengah gebut umpamaji. Tengah gebut. Untuk nageu anak gure ke. Karena urang awai wata ke takzim kan ke gure matang anak gure ke takzim sit. Nah anak gure ke tengah memen keroi. Te sun ke anak gure ke bedah le ke takzim. Sun ke bedah le ke takzim. Yang lagi yang truk dinan ukuran. Karena ji awate gepegah ke takzim gure ngon takzim mentakzimi pula sahabat-sahabat daripada guru. Orang yang tiga but dengan gurenya sahabat-sahabat gure juga ke takzim. Mentakzim guru juga mentakzim keluarga daripada guru yang juga termasuk. Karena dalam mentakzimnya ini luar biasa keberkahan ketanya kan. Bila Allah Taala berkat ilmu yang kena. Mudah pemahaman dalam agama, berempat ilmu yang golem terdepu lagi tanya, mudah untuk merempat. Nya dengan sebab takzim. Hai jino tanya sirau tanya tabut basirau urang. Tanya untuk nak sembut anak-anak mit lam. Ngak mudah cerna oleh anak mit ilmu yang tayong sampaikan ni sangat pengaruh juga kepada adabnya kepada guru sehingga nak berkat bak pegahnya. Hanya kebeda-bedaan kalian tanya ramai guru yang kata ber kebeda-beda gurenya mana guru je mudi guru je lagi je memang tidak boleh seuzan tanya murid tidak boleh seuzan kepada guru bahkan apabila nak aib guru guyu doa ke begah ya Allah tutupkanlah aib guruku agar supaya jangan pudar rasa takzim dan adabku kepadanya. Karena tanya tadi tak aib guru kan hana li takzim di guru-guru tak anggap jo rendah hina agaknya nyo hina relah ayo murid. Padahal agaknya ke malaikat, agaknya kan manusia biasa yang tidak luput daripada kesilapan, kesalahan. Kesalahan itu kan dapat diperbaiki, kesilapan itu kan dapat dirubah. Rumah tanya ada tak sang-sang malaikat gurunya baik na salah-salah gele. Wate kata ledor gesadari dan getobat dan agaknya hana ingin ulang le kemenan di seorang guru. Nyambai itanya yang takalan guru itu adalah punya sifat yang tidak baik yang lagi yang sebenarnya tidak boleh seuzan. Ingatlah yang bahawa ada guru yang katanya kena si kesilapan tiga sebab iblis hanai piuh-piuh hiji baik goda katanya urung alim berlakunya truk godaan syaitan urung tiga ibadat berlakunya urung hana ibadat berlakunya lom sebab si hanai piuh-piuh kena silap tiga kaluh ku syaitan digoda nya boleh jadian. Makanya tidak boleh seuzan dan mintalah berdoalah pada Allah untuk ditutupi aib guru. Yang salah satu adabnya.
watai deh keaiban kan ada deh sesuatu akhlak yang hanaget tiga bagainya deh lah pokoknya yang kon lagi dalam ilmu yang pernah gupernau karena tiga manan berdoalah ya Allah nutup aib-aib gurelun supaya itanya baik pudar takzim kegoknya di saat hana adab tuli dan pudar takzim hinanlah hilang keberkahan ilmu yang benar cara-cara urang awal yang kecil cukup warak-warak cukup geget nyamban kah apabila berdiri guru tiga tu maka hendaklah ia berdiri pula karena mentakzimkan akan gurunya itu dan jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan perkataan dan soal hana adab lagi ya tengah-tengah gejak tengah-tengah geplung buat jalan you tanya bertanya hinan tengah-tengah gejak hinan aju kecuali tak minta izin ni le tak laki maah le mana lah kira-kira haji ini kan penuh adabnya lagi kan jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan perkataan kecuali sirat aja ikutnya pun bertanya kepada tanya je kalau lain itu dan soal perkataan berhaba soal bertanya dan jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan itu hingga sampai kepada rumahnya ataupun kepada tempat duduk itu kagak piuh kagak deng jadi hana adab baiklah takkan gonya dengan sampai kerorot ke hana adab sih mesti lagi nyan kan nahi hana adab tengah-tengah saja hanam duduk tadi ngapi alih pu katanya yang bunuh jadi sama dengan adab lamino adalah diantaranya itulah berdiri di saat guru datang di saat guru berdiri mentakzimi memanyit mandang kepedubitnya urungnya hanali nyawang ke sira urung Islam manyit kepedubit dari rumah tanya ilua bunuh kata duk rame-rame bedah untuk mentakzim takzimi sesama Islam pulam yang urung bi ilmu ke katanya ke-11 jangan jahat sangka dari bekah bunuh kan tidak boleh berburuk sangka kepada guru itanya orang cukup mudah nya kehina kurung keberkahan itanya ilmu kala tak pelajari tapi adab hana tak pelajari di saat adab hana tak pelajari kake hana madap mengguru ataupun akan hana tak pelajari adab watai ge semubut le guru tentang adab kata dia beut watai hana ge perlu adab nah dia beut sehingga kake itanya adab-adab yang get kepada guru kah teh menyalah jangan jahat sangka dengan gurunya itu segala perbuatan yang zahir menyalahi iktikadnya lagi dalam iktikad katanya yang kata depu barakan nyu baik meno nya payah lagi je guru ada terdapat segala menyalahi lagi but katanya lagi yang kagak pegah lagi yang syariat kan menyalahi kadang-kadang monyo urung kabrat malim yang sehingga agaknya na ilmu lain sehingga secara zahir ada kala le murid salah ke pebut kan bersih lagi Nabi Khidir dengan Nabi Musa kan Nabi Khidir Nabi Musa Nabi Musa yang getung ilmu bab Nabi Khidir gepubut sesuatu lah Nabi Khidir nya beda ayo dengan syariat yang bab Nabi Musa sehingga menyalahi lagu dari kala ni hanya suuzan baik suuzan aju nya kanya ada pula masalah-masalah yang lain pula lagi tanya tapi keroro tu ilmu tu dit yang mampu cuma BO ke BO nya tersampaikan ke murid tu kan kaya rempak kekurangan tentu nya tidak boleh suuzan tak ingat aju ada barang kaso pi nasib teledor kekurangan taksir kelalaian itu ada jangan jahat sangka dengan gurunya itu segala perbuatan yang zahir menyalahi itikadnya baik buruk sangka terhadap guru terhadap perbuatan-perbuatan yang lahi yang deh bak gure yang beda dengan iktikad getanya selamanya yang baik buruk sangka aju atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya yang kebut yang kepubut le gure ke lagi ilmu yang pernah ke getanya orangnya atau dengan adatnya yang kebiasaan igure kan menang gepubut tapi huranyo kan lagi yang gepubut yang berkan ilmu gepernah katanya kan lagi nyan tapi huranyo kan menang gepubut itu tidak boleh suuzan tidak boleh buruk sangka apakan karena guru itu terlebih tahu ia dengan segala rahasia syariat karena gure lebih nedepu putra rahasia daripada syariat yang pubutnya tentu saja maksud gure hino gure yang kan nabi pemahaman tinggi oleh Allah Taala sehingga deh nekala nyo yang get sehingga nyo gepubut walaupun secara zahir ikala muridnya hana get nya bukan murid tingkatan guru yang tanya bet ladong katrok tingkatnya itanyo hana tingkatnya lom kake arat lain lom baik suuzan ke gure monyonyo kahebatnyo nyopat tak ke pegah seperti hikayat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam Nabi Khidir kalau ganyan kan Nabi Khidir yang gure daripada Nabi Musa kan jadi Nabi Khidir watakalan but Nabi Musa watakalan but Nabi Khidir nya menyalahi mandu-mandu syariat Nabi Musa syariat Nabi Musa menyalahi jamban
hai jino gak poh nak mit ada lewat sebuah tempat kalau nak mit dengan MN ni nak gejak ju gecok ju sira nak mit gecok gepeh je babau sehingga meninggal babak kai temannya ada kala Nabi Musa pun kagak puput Nabi Khidir kan cukup berat guraian yang bah olehnya tengah-tengah gejak geek bot lah perahu dah kita nyo kalau kena kisahnya dalam kan ahlian kagiak kurek perahu tak kurek perahu lang laut dan pu binasa urang mandung kan terkejut ke Nabi Musa pugu pegak boy Nabi Khidir kagiak kurek perahu wong kena pu binasa ada mandung jadi sesuatu yang menyalahi baik dah bantah kurek yang kan menyalahi dengan syariatnya kan menyia-nyiakan harta tanah beh lah bot berarti kapai perahunya dan tanah zalimi ya nyambanyo berarti yang kena pegah nyo karena urangnya katro ilmu laduni katro ilmu yang nampak rahsia di baliknya pakan untuk sampai menang gepubut kan agak jelaskan kan hingga pakan gepubut menang duduk kan ketanya oleh Nabi Musa duduk kejelaskan sahabat-sahabat cuma ada ketanya pun oleh Nabi Musa abad Nabi Khidir kepegah baik leh letak temannya untuk lo pegah yang kejat leh gepubut lah yang menyalahi ketanya leh kalau lo pegah agak baik letak temannya untuk lo pegah yang kejat leh nya nak pedik-pedik perkara yang laginya merempek lo laginya sampai gekun karena truk asal tempat gekalan bangunan kena rubah Nabi Musa dengan Nabi Khidir kalan Nabi Musa bangunan kena rubah gepedang judua gebantu judua gepedang bangunannya gekun Nabi Musa abad Nabi Khidir itanyo nyo kan kata bantu awaknya nyo kan kayu hana sapuna perbekalan hana makanan le nyo kan kajet lakai upah beuk be anjit lakai upah hai payah anda lakai upah dia kahek ada makanan tan saputan be tanyo ngilen untuk lumpegah keun pakai menan rupanya na hikmah dro di baliknya jadi makna tersembunyi karena lagi yang kisah hanya di antaranya tak eulah ini kibang kebega seperti hikayat Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir be Khidir takkan Khadirun lebah huruf itu Nabi Khidir takkan pakai ya padahal hanaya belum takkan Nabi Khidir kan Khidir pinan Nabi Khadir wal Khadiru kena Khadirun yang sebenarnya gelar menyonan Nabi Khidir sebenarnya Balian bin Malkan yang nandro Balian bin Malkan menyo Khadirnya adalah gelar lakab mana Khadirun kan subur Khadirun subur mana ji ataupun hijau subur menyo nandro Balian bin Malkan menyo kunyah ge Abu Abbas tam menyo bahasa Arab keleunan ji nanan lakab gekeun gelar nanan kunyah lafal-lafal yang dimulai dengan lafal ummun ataupun abun hanya adalah kunyah gekeun lagi katanya kan biasa sih kan nan gonya panenyo abu teman katakan Abu Pulan Walid Pulin kena gen bahasa katanya kegelar ataupun kunyah jadi lagi kisah hikayat Nabi Musa dengan Nabi Khidir maka bahwasanya perbuatan Nabi Khidir alaihi salam nyepak kagak begah but Nabi Khidir memasukkan akan perahu orang yang tempat ia menampung akan dia memasukkan akan perahu orang yang tempat ia menampung akan dia kita perahu punanya ke kurik maksud ini perahu tengah jak dalam laut hinan urung-urung nak kagak kurik katanya kepuk kagak kuriknya jangan hikmah dan membunuh ia akan kanak-kanak kecil yang belum lagi berdosa yang kelewat satu tempat kalau Nabi dengan MN gepilih memang geu yang tu kan sebarangan ke pak gecok yang kedok-kedok ke karena kadang rahasia pokoknya nepedeh oleh Allah Taala membunuh ia akan kanak-kanak kecil yang belum lagi berdosa maka zahir perbuatannya itu menyalahi akan syariat secara lahir but Nabi Khidir nya menyalahi syariat dan sebab itulah ingkar Nabi Musa sebabnya ke ingkar mana ke ingkar hai gak begah ke naipu ikan pubut iron yang kan apa hendak gopnya kan ke ingkar Nabi Musa alaihissalam akan dia pada permulaannya tetapi pada hakikatnya tiada menyalahi akan batin syariat yang secara syariat pada hakikat abak hendak menyalahi karena antuk kan kagak pegah pakan ke pohon miknyan pakan ke kurik perahu je dan sebab itulah bahwa Nabi Musa alaihissalam pada akhir perbuatannya itu memberikan akan dia memberikan akan dia pada akhir perbuatannya itu membenarkan akan dia dan dia memberi sebab karena demikianlah waktu uraikan dijelaskan oleh Nabi Khidir maka ternyata dan Nabi Khadir maka ternyata hana menyalahi dengan syariat lagi gepoh anak min duduk kagak tanya oleh Nabi Musa pakan nya nak minyak nepoh baik lain tanya untuk lo begah agak lelom ke pubuk le menyalahi pakan nya pubuknya baik lain tanya untuk lo begah entuk nyo kan karena letat ada manyang nyo hana li menepok dua tu nyo jenol begah nyantuk Nabi Khidir gejak je budra koknya hana le sapak Nabi Musa
Atau mononya kisahnya li Allah Taala ke Nabi Musa yang tajak li kata nah hambalun yang cerita li Allah Taala pada Nabi Musa. Nah hambalun yang cukup hebat lumbi ilmu keji. Yang kalau hana lumbi kur lain ko hayu lumbi ilmu mesti menanlah mafhum ji secara mafhum juga pegang. Sehingga ke situ tu tajak balaul leh. Gejak sehingga merupalah Nabi Khidir. Sehingga ke mengurei lah takkan jumpa Nabi Khidir. Aku menyogok ron mengurei ngelong nunduk situ long nyampe tanya pupu yalong pupun tu. Ojud kabareh ya bahasa tanya jak tu dia hana tanya wate but yang menyalahi mandum ke tanya kalau lo pegah baik tanya dek tanya kalau lo pegah baik tanya benar-benar ke duda ke kelam Nabi Musa nyo le ka kejadian dua tu dan sapat dua dekat murau-ura nyo tanya akan berpisah dua tu jino akan lun cerita kecerita tu pakon sampai lumpuh ni mayak je hipat dengan MMN hande pura ni nyan mik nyan rupanya je sira anak mik yang cukup sayang le urung cik ni nyan anak mik nyan menyesengkira gebi umur panjang le Allah Taala pekape urung cik ni makanya je lumpuh supaya kepu ngak baik di pekape urung cik lagi maka meninggal je kai pekape urung cik duda oleh Allah Taala ternyata bak mak daripada anak mik yang gepoh guna oleh Nabi Khidir yang gepelahir nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain. Itulah hikmah yang dihbagnya yang hana dihbag tanya. Yang kenyo ilmu aulia, ilmu para wali, ilmu para nabi, ilmu laduni, ilmu yang hebat dijuk oleh Allah Taala yang handih bak manusia adum. Yang kebersih lagi aulia. Takalan aulia kiban gepubuk-buk gay rarat bineh tanya tengah gejak-jak kagak pulikot aju tanya gutah hujui. Karena yang mana? Tapi kita bukan menyalahi taat ni kan menyalahi yang syariat tak ke hana gad hana ada. Padahal dalam pandangan goknya itanya si kan urung kameng ngode hai semayang tan sapu tak dan dih bak goknya nyo tanyo nyo kameng menalah kira-kira aje tak binah kameng pun daleh man tak tahu jui menalah kira-kira nyan na ilme bak goknya yang hantru ilme bak tanyo yang kejut han menyalahi ya nah yang ban jadi hino ke budakeun yang ngeudeuk pegah adab tanyo murid terhadap guru di antaranya lebih-lebih lem gurunya urung keramat urung malim ada tak but yang menyalahi baik tanyo suudzan laju nyah kaken menyobak lum kan laganya pulau mitanyo kan uronyo le uronyo murid-murid yang wate hanali tabut bagonya kahana keberkahan ilmu taduk lam dayah trip tabu bagonya tetawa kampung hana keberkahan ilmu maka menan karena hanta ikut pendapat-pendapat lagi ilmu-ilmu yang kau sampaikan le gure orok kampung menyalahi saja itanyo padahal mesti tergedi le pendapat tentangnya kan menyebab gure katanya si kagak pegah lagi nyo ikutilah lagi kau pegah yang kan cok pendapat je grup pendapat je grup pendapat, boleh hana pupu tapi kadang-kadang dalam hati katanya menganggap rendah ilmu gure tu bahkan lagi na abek fikir hana na murid-murid uronyo adalah menganggap gurenya berarti hansip ilmu hansip kaji ilmu hansip gelap kitab karena berarti kamalim katanya Reka malam kita tersampaikan ilmu ke urang, gure yang pernah tabut jamun bak-bak dayah bak-bak pesantren tak anggap ajuk gonya hana le gelap kitab lagi tanya gelap kitab. Sehingga gonya hana gedepu na pendapat meno ya. Nyen sangat bahaya ya. Padahal sekecil apapun ilmu yang diberikan oleh seorang guru, janganlah menganggap rendah kepada guru tersebut. Jangan ubena mampu yang nak sampaikan ilmu katanya. Nyokunyo di antara adab-adab, agungkanlah, hormatilah guru itu karena guru itulah urang yang irsyad petunjuk kepada katanya. Dan orangnya yang kedit penghormatan tu. Yang keditnan rendah berarti pemahaman katanya. Di saat katanya telah banyak guru dan berguru pada urung-urung yang alim daripada guru katanya berkan kahna yumli guru awai. Nyokuh tanda-tanda ane untuk hana berkat ilmu. Guru yang pudakan murid untuk han mubah-ubah dengan ilmu yang kana baji. Agar hana keberkahan. Yang keban di antaranya adab-adab gubernur katanya. Adab seorang murid terhadap guru. Yang kebaikannya orangnya sebab kan kadang-kadang tabut aju-aju ilmu adabnya ada tabut. Hai ilmu lain le tabut. Ilmu semayang, bahkan ilmu-ilmu untuk membersihkan hati. Tapi adab kahana. Hanya rupanya bahaya sih. Rupanya penting sih ni. Karenanya kan ilmu akhlak ayo. Ilmu akhlak kan tidak luput daripada adab-adab. Adab terhadap adab guru terhadap murid, adab murid terhadap guru, untuk adab anak terhadap urung cik. Nanti adab ngen sampai keroro, sampai je sampai keroro na adab ditanya. Ya, nya ruku teman insyaallah. Nya inan mantan tanda ji en fasalnya nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi wate lunggo kumbayang mungkin dengan Pak Kapolmasa. Lunggo jamaah. Ya.
Dengan ayat lain mau. Hanya dia semayang. Dia semayang. Dia lupa punya. Ya. 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 Oh ya. Ya. Yang tersampaikan pula yang terpegahnya secara geget penuh adabnya memang get. Yang perlesik lagi nyan. Apabila nak kekeliruan imam sebenarnya tanya apa yang terpegah. Memang tanya orangnya, tanya pegah tentang hantar tijit pegah pindah sik kan. Nyampe dah kena ajak kedih le. Mu daerah tanya yang tak ikut-ikut imam kena yang menan. Itanya likut kateng tek dia dengar bacaan yang panjang sang-sang hanagu panjang, yang begat ru ka kurung ru. Nya sebenarnya di saat makmumnya hanai bite, itanya harus tanya sebagai imam. Tanya kan harus wajib payah lom nyan. Baik dapat dai dengan ilmu yang kana le orangnya imam-imam gak anggap ajunya kabareh bacaan hana kalang-kalang le surat-surat pendeknya Fatihahnya hana kalang-kalang le nya hanjeut. Cuman yang ron yang tanya menyo memang watak tak pegah bunuh penuh adab nyan get. Karenanya kan tak perbaiki kekeliruan yang terjadi bak semayang, baik batu semayang ubena, releh semayang ubena. Dapat tanya menan sid, yang kejut punya tekedi hina dan ikut imam, nejak umlah sadayah tiga ikut imam, nejak masjidnya tiga ikut imam, masjid agung nya tegur ju lagi pegahnya. Tegur secara get. Yang get lagi kan, pegah ju. Di saat ur lain haitem tegur lero, tapi yang ke secara get, pegah ju. Nak beri orang ke tegur ju. Je tegur secara get penuh adab. Karena tanya walaupun tanya berada di pihak yang benar, di saat takalan kesalahan urang ada adab dalam menegur. Orangnya pakan hanayum kebenaran yang tanya pegah karena cara tanya yang salah. Tetap tegur gop salah adalah kan dengan cara get, melecehkan, merendahkan tidak boleh. Tapi haingan telah kemaah nyu sebagai tukar pikiran, baik tak tegur dalam kawarami kan punya adab sihinan. Batai sidro ke lebih didahulukan le kata maaf ke tanya. Ya mana? Baik kata maaf kena lu kan. Merupakan laki maaf le entek kan. Gelit tu. Jadi sama dengan benar adab. Nyanjut nyan tak cin kala nuju sekitarnya siat di saat urang kai tejit tegur, nyen tegur je lero ni saat hana bupu kan. Tapi yang lagi ada perkataan benar adab. Ya, mula apa mau tegur ni. Yang netegurnya putra, netegur main bola. Putra, oi mum, entar ni main bola, tegur main bola kau. Jut anak punya ke lagi lupagahnya. Jadi benar tegur. Itanya sebabna kadang-kadang imam meronyo. Cuma dalam bacaannya lupagah kebacaan masa bacut kan. Ejih na yang tuet sih, tapi tuet sampai hana tedang membacutnya salah. Masa hana kepanjang kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namanya Alhamdulillah Allahnya kalau fai Allah kan panjang bacut. Sebenarnya benar membacut mentang kajut. Baik weh makmum mubena likut kan. Tapi makmumnya baik tak anggap tanya mandu-mandu hana mupok likut kan. Kadang malim makmum dengan imam mau. Nah yang benar. Maka dia harus mengerti, harus mufhum perkenan tanya sebagai imam. Ya, awalnya ladum bak bacaan kan kena gelang tham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gelang tham dan hiputuh bacutnya kan panjang. Kan panjang ji. Panjang meri si panjang. Menyota lang tham hai tamu putedang bacuk hinan, putedang suara. Kan putedang pupanjang su maksud ji. Lang tham dah kena ju. Nyan hi sang-sang panjang tapi kan panjang. Yang kesilah-silahnya berempat si. Tingkatnya hawewe tu tak ikut imam. Tangga yang enggak leu nyan sangka gu panjang bak hana panjang. Nyan sai kok nyan hana panjang ka hana gu panjang bak yang panjang yang keun. Sabab na lagi nyan di dalam bacaan. Bacut mentang nahi panjang dan lagi nyan cara baca memang na panjang. Hai nampak memang buat tempat panjang yang kajut. Yang baik hana sama sekali. Yang keban jeut menah napu asal tak tegur gop dan nak sampaikan kebaikan ke gop benar adab. Nyamban supaya yang pertama sekali ilmu yang kami sampaikan dia kemanfaat ke goknya untuk diperbaiki. Yang kedua hubungan tanya goknya harta
Baik wan itanyo nyan baru tada meturi ngau urang nyan kata tegur je ke hubungan hanagat. Ada nampung sapu ngau urang kada usah ada. Yang kelagi jid menang. Kabeh lain. Kajinya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.